Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, saya Sugiarto, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan NIM 25406061798. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Karang, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kelas 6 dengan materi Hukum Halal dan Haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Sebentar saya absen dulu, ya. Saya absen dulu. Mbak Raisa, hadir. Mbak Friska, Mbak Arsha, Mbak Sila, Mbak Sena. Terima sama Mbak. Mas Aska, Mas Ridho, hadir. Itu tangannya apa itu? Jari-jari, ya? Oh. Terus Mbak Nuril. Sebelum acara kita mulai, baiklah kita seperti biasanya, ya, berdiri semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Ya, 1, 2, 3, mulai. Kemarin membahas tentang apa? Ya, membahas tentang kalau hari ini adalah pembahasan hukum halal dan haram. Materi kemarin adalah tentang hidup damai dan saling memaafkan. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang halal dan haram? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Halal dan haram. Halal itu apa? Haram itu apa? Kira-kira misalnya kalau nasi goreng itu termasuk halal apa haram? Halal. Nah, kalau halal artinya apa? Dilarang atau diperbolehkan? Diperbolehkan siapa? Tujuan pembelajaran yaitu adalah yang pertama adalah menjelaskan pengertian halal dan haram sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua menyebutkan dan menjelaskan dasar-dasar hukum, dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Untuk lebih jelasnya pada hari ini saya akan langsung
tentang pembelajaran hukum halal dan haram. Kalian nanti menyaksikan, ya, nanti diamati, diperhatikan, karena setelah itu nanti ada pembahasan tentang hukum halal dan haram. Doa sebelum Kalian belajar. berdua. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Ayo diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi hukum halal dan haram. Sebab-sebab halal dan haram. Sahabat soleh, perlu kalian ketahui, semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ghafurur rahim. sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. 173. Mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Tentu Allah yang Maha mengetahui dengan ciptaannya mana yang baik dan buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena Dia sayang kepada kita. Apabila ternyata sudah haram bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Akan melihat menonton video tadi, kira-kira apa yang ada di pikiran benak kalian apa? Apa kira-kira? Atau akhirnya ada makanan yang dihalalkan dan yang diharamkan. Contohnya apa tadi? Contohnya yang halal apa yang halal dulu? Ikan gurami. Terus apa lagi? Nasi goreng. Nanti sesuai berkelompok ya, sesuai berkelompok nanti saya bagikan tugas ya, tugas kelompok ya, tugas kelompok nantinya ya, nantinya kalian di sini ada gambar ya, di sini ada gambar ya, ada lembaran halal dan haram. Kalau misalnya pinjir halal atau haram? Haram. Ditempelkan di bawah haram. Nanti diberi analisis atau alasan. Kenapa kok halal, kenapa kok haram? Gitu ya, paham ya? Ditempelin, nanti tak bagikan sekalian spidolnya dan lemnya. Ini. Sesuaikan potongan-potongan gambar kalian ya, disesuaikan dengan kolom bagian halal dan haram ya, dan di samping gambarnya nanti dikasih alasan. Ayo dipotongin. Apa?
Yang ini adalah kelompok apa ini? Baik. Yang satu adalah kelompok apa? Apa? Kemudian yang ini adalah kelompok apa? Ijtihad. Ya. Nanti di RKPD-nya, lembaran RKPD-nya itu nanti dikasih nama kelompok disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Di bawahnya ada anggota, anggotanya ditulis. Siapa saja namanya? Ya, ada yang menulis, ada yang kasih alasan, analisisnya gambar-gambar tersebut. Tanya, apakah semuanya sudah selesai? Sudah? Ya, silakan. Kalau sudah nanti bergantian presentasi ke depan. Ya, ini yang memegang. Ya, memegang. Ya. Ayo semuanya diperhatikan. Kelompok lain, kelompok Thaif, kelompok Fatwa diperhatikan. Ya, diperhatikan. Ini adalah kelompok hasil kelompok ijtihad. Ya, kelompok ijtihad menempelkan, tak cek dulu ya. Korma itu halal atau haram? Betul? Kemudian ikan halal atau haram? Halal. Kemudian nasi goreng? Halal. Kemudian buah-buahan? Halal. Kemudian unta? Halal. Kambing? Arak? Arak itu apa? Kemudian apa itu? Khinzir? Haram. Kemudian bangkai ikan? Tidak ada larangan bagi Allah. Kemudian apa lagi? Alasannya kenapa halal? Ayo yang lain. Yang lain korma. Kenapa kok dihalalkan? Ya, tidak ada larangan di dalam Al-Quran. Apa lagi? Apa lagi? Alasannya? Memabukkan, menghilangkan akal sesat. Yang lain, ini yang masuk adalah persepsi kelompok Fatwa. Coba tak cek. Lembu halal atau haram? Halal. Buah-buahan? Korma sudah. Nasi goreng? Kemudian babi? Haram. Kemudian itik? Ya, ya semuanya benar. Sekarang saya tanya untuk yang halal. Lembu kenapa dihalalkan? Ya, ada taring tajam yang memangsa. Itu adalah termasuk ciri diharamkan. Kemudian ular termasuk menjijikkan atau tidak? Ya, termasuk menjijikkan. Makanya ular tergolong menjadi apa? Hewan yang diharamkan. Gitu ya. Yo, ikan, nasi goreng, kambing, korma, onta, lembu. Ya, saya coba satu pertanyaan. Alasan kenapa onta dihalalkan? Ayo, onta karena dihalalkan atau diharamkan? Diharamkan apa dihalalkan? Ya, bau busuk menjijikan. Kadang-kadang kalau bangkai terdapat apa? Kalau bangkai kok? Ono ulate, ya, ono sete, ya. Itu adalah termasuk bau busuknya, menjijikannya. Ya, itu termasuk adalah ciri-ciri yang diharamkan. Itu ya. Ya. Selanjutnya saya akan mencoba tebak kuis. Ya. Kalian mempersiapkan bukunya masing-masing. Kira-kira nanti betulnya berapa? Ya.
Kira-kira betulnya berapa? Jadi nanti lihat video langsung dijawab sendiri. Dalam waktu 5 detik nanti kalian harus menjawab. Kalian harus bersikap jujur. Ya. Kira-kira nanti buku tulis kamu menulis jumlahmu berapa nanti? Ada 18 kata. Sudah? Nanti jawabanmu tulis kalau betul-betul dari 18 soal tebakan. Ya. Ayo, kamu hanya Di dalam buku Islam, maka kamu hanya menulis jawabanmu. Ya. Jadi 18 tebakan kira-kira nanti jawabanmu yang benar itu berapa? Gitu ya, siap? Semuanya menonton video. Siap? dikategorikan menjadi halal dan haram. Halal berarti diperbolehkan. Nah, di video kali ini, bisakah kamu menebak mana makanan hewan yang haram dan yang halal? Kamu akan diberikan waktu 5 detik per hewan. Nah, kalau kamu sudah siap, tolong bantu channel ini dan subscribe dulu ya. Ayo kita mulai. Hewan yang pertama. Ayo beruang ditulis. Kamu halal atau haram? Sudah? Ayo jawaban yang jujur ya. Ayo, itik halal atau haram? Sudah? Lanjut. B. Y. Asalkan diolah dengan cara yang halal.
Kira-kira kalau halal itu baik, kalau haram itu ya dampaknya kurang baik. Yang ngatur siapa? Itu hukum siapa? Hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat di layar ya. Hukum halal dan haram ya. Hukum halal dan haram. Kemudian pengertian halal ya. Halal adalah apa ini? Segala sesuatu sudah baik untuk tubuh dan mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Itu adalah halal. Dan surah Al-Baqarah 128 ya 168 yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu kita harus menyebutkan, menjelaskan dalil-dalil tentang apa? Tentang hukum halal dan haram. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, kulu, makanlah kamu semua mimma fil ardi, dari sebagian apa yang ada di dalam bumi. Makanannya gimana? Halalan thayyibah, makanan yang halal, thayyibah dan juga baik. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah jejak-jejak setan. Nah, setan itu apa le? Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang paling nyata. Ini surat apa? Al-Baqarah ayat 168. Konsumsi halal terbagi menjadi dua, ada makanan juga ada minuman. Kemudian ada juga dalil tentang makanan halal ya. Dulu di surat apa ini? Surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu, makanlah kamu semua minat thayyibati, dari hal-hal yang berbaik, dari hal-hal yang baik, wa'malu, dan beramallah kamu dan berbuatlah kamu sholihan dengan amal yang soleh. Itu ya. Ini sesungguhnya Allah bima ta'maluna alim, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat, Allah Maha Tahu. Kemudian tadi banyak sekali contoh-contoh yang tadi sudah kalian praktekkan ya, di rubrik sudah menempelkan berbagai macam alasan. Jadi makanan itu ada yang halal juga ada yang haram. Nah, halal mesti apik, mesti baik. Kalau haram itu pasti buruk. Buruk itu siapa? Buruk untuk tubuh kita, untuk kelanjutan ibadah kita. Kemudian ada juga minuman haram ya. Minuman haram termasuk apa? Tadi yang kalian tempel itu adalah arak, minuman keras ya. Segala jenis minuman yang memabukkan ya. Memabukkan itu apa? Marai sirah ngeluh ya. Hilang akal ya. Jenengmu sapa? Ora jenenge namanya Sena karena dia mabuk ya, ngombe arak, jenenge sapa? Sena dadi apa? Antasena mana? Lu jenenge namamu siapa? Antasena. Ya. Kemudian ada juga jenis minuman haram, air atau minuman yang terkena najis. Ya. Contohnya air apa? Air susu kecampuran pipis adikmu. Ya. Juga termasuk apa? Makanan atau minuman yang haram. Seperti tadi yang di video, kalian beli makanan di alun-alun,
ya, mau pesan ikan bakar, gurami bakar, ya, ternyata di situ penjualnya juga membeli babi bakar atau sate anjing. Ya. Berarti Pak E, ya, bekasnya untuk yang membakar, bekasnya anjing, bekasnya babi, kalian pesan gurami, maka gurami yang ikan gurami itu sebenarnya halal, maka menjadi haram. Gitu ya. Selanjutnya, ya, ini sudah pelajaran sudah mulai selesai. Ya, untuk tugas di rumah, ya, kalian tak bagikan soal, ya, soal evaluasi setelah diskusi, ya. Nah, di sini nanti diperdalam di rumah, ya, yaitu nanti ada soal pilihan ganda dan soal esai. Ya, selamat istirahat. Ya, ini dikerjakan di